Go Yard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lismita Maharani dari kelompok 5 dengan NIM 230213700055. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tentang Maqasid Syariah sebagai tujuan ekonomi Islam. Dalam materi ini ada 4 pembahasan. Yang pertama, konsep hukum maqasid syariah dan maslahah. Yang kedua, definisi dan ruang lingkup maqasid syariah. Yang ketiga, peran dan signifikasi maqasid syariah dalam ekonomi Islam. Yang keempat, kesimpulan. 1. Konsep hukum maqasid syariah dan maslahah. Kata hukum merupakan jamak dari hak yang berarti kebenaran, nyata, kepastian, atau al-thubut, tuntunan al-nasif wal al-haz, kewajiban dan tanggung jawab al-wujud al-mas'uliyah. Al-Haq adalah salah satu nama Tuhan yang paling sering diulang dalam Al-Quran, yang menyiratkan bahwa konsep tersebut tidak hanya memiliki perspektif dan konotasi metafisik yang lebih luas, tetapi juga memberikan peran sentral kepada Tuhan dalam gagasan konseptual hukum. Al-maslahah secara etimologi adalah segala sesuatu yang mengandung manfaat bagi manusia. 2. Definisi dan ruang lingkup maqasid syariah. Secara etimologi, maqasid syariah terdiri dari 2 kata, yakni maqasid dan syariah. Maqasid adalah bentuk jamak dari maqasyad yang berarti tujuan atau kesengajaan. Adapun syariah yang berarti jalan menuju mata air atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan. Maqasid syariah menurut istilah sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili menyebutkan maqasid syariah adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya, atau ia adalah tujuan dari syariat atau rahasia di balik perencanaan tiap-tiap hukum syar'i pemegang otoritas syariat, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Adapun secara terminologi, beberapa pengertian tentang maqasid syariah dikemukakan oleh beberapa ulama, antara lain yang pertama, Imam Al-Ghazali mendefinisikan sebagai penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan, dan mendorong terjadinya kesejahteraan. Yang kedua, Imam Al-Syatibi mengatakan bahwa maqasid syariah terbagi menjadi 2. Yang pertama, berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat syariah, dan kedua, berkaitan dengan maksud mukallaf. Kepada maksud syar'i Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kemaslahatan untuk hambanya di dalam 2 tempat, dunia dan akhirat. Kembali kepada maksud mukallaf manusia adalah ketika hambanya dianjurkan untuk hidup dalam kemaslahatan di dunia dan akhirat, yaitu dengan menghindari kerusakan-kerusakan yang ada di dalam dunia. Maka dari itu, haruslah ada penjelasan antara kemaslahatan maslahah dan kerusakan mafsadah. Yang ketiga, menurut Imam Al-Amidi memberikan keterangan bahwa sesungguhnya tujuan dari disyariatkannya hukum adalah untuk mencapai manfaat dan menghindari kemudaratan atau gabungan keduanya. Yang keempat, menurut Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa tujuan umum ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan yang daruriyah, primer, hajiyat, sekunder, dan tahsiniyah, tersier. 5. Yusuf Al-Qaradawi mendefinisikan maqasid syariah bahwa tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh nas-nas baik berupa perintah, larangan, serta ibadah atau kebolehan. Tujuan itu ingin mengarahkan hukum-hukum yang bersifat juz'iyah, parsial pada seluruh aspek kehidupan mukallaf. Maqasid syariah dapat dibagi menurut tingkatan kepentingan dalam kehidupan manusia.
Yang pertama, daruriyah. Daruriyah adalah penegakan kemaslahatan agama dari dunia. Artinya, ketika daruriyah itu hilang, maka kemaslahatan dunia dan bahkan akhirat juga akan hilang dan munculnya kerusakan, bahkan musnahnya kehidupan. Yang kedua, menurut hajiyah. Hajiyah adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman, yaitu jika sesuatu yang mestinya tidak ada. Yang ketiga, tahsiniyah. Tahsiniyah adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang diketahui oleh akal sehat. 3. Peran dan signifikasi makasih syariah dalam ekonomi Islam. Makasih syariah memiliki peran yang sangat signifikan sebagai alat kontrol sekaligus alat perekayasa sosial untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Ia memberikan landasan filosofi yang rasional dari aktivitas ekonomi. Tanpa makasih syariah, pemahaman dan praktik ekonomi Islam akan menjadi sempit, kaku, statis, dan lambat. Ekonomi Islam akan kehilangan spirit dan substansi syariahnya. Namun sebaliknya, dengan makasih syariah, ekonomi Islam berkembang, elastis, dinamis sesuai dengan karakter syariah. Konsep makasih syariah juga diterapkan pada operasionalisasi koperasi syariah. Ghulam 127 dan Nur Hadi 128 misalnya menganalisis secara bertahap implementasi elemen-elemen yang ada dalam makasih syariah ke dalam operasional koperasi syariah. Sementara itu, dalam tataran yang lebih praktis, Nadilah 129 menggunakan makasih syariah sebagai parameter untuk menganalisis peran pembiayaan produktif pada koperasi syariah dan mengaitkannya dengan kesejahteraan anggota. 4. Kesimpulan. Dapat kita simpulkan pencapaian tujuan syariah sangat relevan dengan tujuan ekonomi Islam karena aktivitas ekonomi merupakan salah satu upaya dan merupakan bagian dari pencapaian tujuan syariah atau disebut mawasyid syariah. Makasih syariah merupakan inti dari analisis ekonomi, terutama yang berkaitan dengan masalah kemiskinan, distribusi kekayaan, dan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, ia diarahkan untuk dapat memberi solusi dalam hal penghilangan segala bentuk permasalahan ekonomi, seperti kemiskinan, pengangguran, ketidakmerataan pembangunan. Selain itu, pencapaian tujuan ini juga dimaksudkan untuk menyediakan segala insentif yang memadai dan dapat diakses oleh semua anggota masyarakat, sehingga dapat menikmati segala sumber daya yang tersedia dan mencapai kehidupan yang sejahtera. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.